I am. Here I am. Ya. Nah, mari kita lihat di Matius 22 di ayat 34 dan 35. Matius 22 ayat 34 dan 35. Saudara kalau lihat ayat ini di Matius 22 ayat 34, 35. Kalau kita lihat ayat ini, maka bagaimana Yesus menjawab orang-orang Farisi. Ayat ini berkata begini, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, Yesus ditanya. Tapi ini bukan pertanyaan karena mereka nggak tahu, tapi untuk mencobai Yesus. Nah, terus ditanya hukum yang terutama mana? Yesus jawab di Matius 22. Mari kita baca sama-sama jawaban Yesus ini, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yes. Kita baca sama-sama ya dengan suara keras. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, jawaban Yesus adalah begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, yaitu emosimu, dan juga dengan segenap akal budimu. Jadi saudara, gimana kita mengasihi Tuhan? Satu, dengan hati. Hati ini bicara soal kesetiaan, soal komitmen kita sama Tuhan. Itu hati. Ya. Nah, tapi yang kedua dibilang kasih dengan jiwa. Ini bicara emosi. Jadi saudara, kalau mengasihi itu harus pakai emosi. Kalau cinta itu mesti pakai emosi. Ya. Tadi pagi kita udah keluar kamar mau berangkat ke gereja, istri saya bilang, aku cantik apa enggak, kata dia. Kamu hari ini belum puji saya, kata dia. Jadi saya harus balik di depan lift dan pandangin dia dan bilang, kamu cantik sayang. I love you sayang. Saya gak bisa bilang dia, balik dia terus dengan tanpa ekspresi, kamu cantik, I love you. Gak bisa begitu ya. Gak ada perempuan mau terima itu. Gitu loh. Mau cantik, I love you. Gak bisa, semua harus pakai emosi. Bilang kiri kanan pakai emosi. Ya. Makanya di dalam text message, mau WhatsApp atau message ada yang namanya emoticon. Supaya apa? Supaya pesannya pakai emosi. Makanya dikasih emoticon. Kita kan kalau nulis, kamu udah makan, itu tuh gak jelas. Kalau kita mau bilang kamu udah makan jelas kan pakai senyum, kamu udah makan. Tapi kalau lagi nanya, udah makan belum? Gitu, emoticonnya beda. Gitu loh. Nah sama, saudara mengasihi Tuhan harus pakai emosi. Bilang kiri kanan lagi pakai emosi. Nah, kapan kamu mengasihi Tuhan pakai emosi? Waktu memuji menyembah Tuhan. Waktu kita bilang Tuhan itu baik, mesti pakai emosi. Ya, harus kalau kita bilang Tuhan itu baik, berapa banyak yang minggu ini mengalami kebaikan Tuhan? Serius? 1, 2, 3, ngalamin kebaikan Tuhan. Nah, sekarang mau gak kita bersorak-sorak dan tepuk tangan buat Tuhan dengan segenap hati? Yo, pakai emosi. Nah itu loh. Mengasihi Tuhan tuh mesti pakai emosi, makanya gereja gak boleh sepi. Ya kan Tuhan baik ya. Pujilah dia dengan emosimu juga. Gitu. Nah, oke. Yang ketiga dibilang dengan segenap akal budi. Pakai pikiran, ini gimana nih? Kalau orang ini diundang cell group nggak mau datang. Kalau diundang ibadah apalagi? Apa sih gitu? Diundang pingpong mau nggak di gereja? Mau gitu. Ya udah pingpong aja gitu. Dari pingpong lama-lama gereja gitu loh. Karena memang perlu akal budi kita. Nah terus Yesus bilang gini, itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, ayat 39 dia bilang gini, yang sama dengan itu.
Artinya gini, ini yang nomor 2 tuh bukan berarti lebih rendah. Tapi yang kedua ini sama dengan itu. Jadi dia sejajar. Apa sih hukum kedua yang sama dengan itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara mengasihi yang di sebelahmu itu harus sama seperti kita mengasihi Tuhan juga. Seperti bilang bahwa itu sama hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Artinya mana yang lebih penting, mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama? Ini dibilang sama. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu, itu hukum yang pertama. Yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Disuruh mengasihi sesamamu. Sesamamu yang mana? Itu yang di sebelah. Kasihi seperti dirimu sendiri. Nah, ini dia nih. Kita baru bisa mengasihi orang lain kalau kita mengasihi diri sendiri. Kita baru bisa mengasihi orang lain kalau kita juga mengasihi diri sendiri. Kalau kita sama diri kita sendiri, kita nggak bisa terima diri kita merasa kita semua kurang, kita merasa kita jelek dan lain-lain. Gimana kita bisa mengasihi orang lain? Kalau kita sendiri rasa bahwa kita nggak dikasihi Tuhan, mau ngasihi orang lain pakai cara apa? Makanya kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Berapa banyak para gadis, wanita single di sini yang berharap one day punya pasangan? Angkat tangan. Oh, yang depan ngangkat langsung. Ini tips ya. Kalau kamu mau tahu pasangan ini akan mengasihi kamu atau enggak, lihat aja dia mengasihi dirinya sendiri enggak. Lihat aja gimana dia ngurus dirinya sendiri. Nah, gimana dia memelihara dirinya sendiri. Kalau dia bisa memelihara dirinya sendiri, dia bisa mengurus dirinya sendiri, pasti dia bisa mengurus kamu. Nah, hal yang sederhana itu. Ya, oke. Nah, tetapi kalau kita lihat di Alkitab bahasa Inggris, di Amplified Bible, apa itu mengasihi sesama seperti dirimu sendiri? Coba lihat di Amplified Bible. Dia bilang begini, the second is like it. You shall love your neighbor as yourself, that is unselfishly, seek the best or higher good for others. Apa itu artinya mengasihi sesama seperti diri sendiri? Hukum kedua itu dibilang begini, seek the best or higher good for others. Nah, ini arti mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita selalu pengen lihat orang lain menjadi lebih baik, menjadi yang terbaik, dan mencapai yang tertinggi dalam hidup dia. Itu arti mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kalau saya mengasihi Stella, maka saya pengen lihat Stella itu menjadi lebih baik daripada hari ini. Ya, amin. Bahkan mencapai yang tertinggi dalam hidup dia. Jadi bukan sekedar, halo shalom Stella, bukan sekedar gitu. Tapi saya harus berdoa tuh, Stella kamu kerja di mana sekarang? Kamu ngerjain apa? Dan saya berdoa supaya kamu naik lagi lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Kamu perlu apa? Apa yang saya bisa bantu buat kamu untuk kamu naik lebih tinggi lagi. Nah, itu arti mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nggak cuma sekedar ya I love you. Enggak. Tapi apa yang kita bisa buat supaya dia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, mari kita belajar soal ini dari Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia ketemu seorang pengemis buta namanya Bartimeus. Nah, mari kita lihat dalam kasusnya Bartimeus. Apa yang Yesus buat? Di Markus 10, ini peristiwa Yesus bertemu dengan Bartimeus. Dimulai ayat yang ke-46. Saya bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun ia semakin keras, ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Setelah waktu Yesus keluar dari Yeriko,
dan bersama-sama murid-muridnya di situ ada, dan orang banyak ikutin Yesus. Dan siapa yang ada di pinggir jalan? Yang ada di pinggir jalan adalah seorang pengemis buta namanya Bartimeus. Siapa nama orang itu? Bartimeus, bukan. Namanya nggak tahu siapa, tapi Bartimeus itu artinya itu artinya anak dari Timeus. Jadi nggak ada yang tahu namanya siapa. Tapi mereka tahu ini anaknya Timeus. Dengan kata lain, mereka nggak tahu namanya siapa, tapi mereka tahu ini anak Timeus. Jadi mereka tahu bapaknya Timeus. Tapi nama anak ini siapa? Nggak tahu. Makanya dipanggilnya Bartimeus. Bar atau bin, ya, Timeus. Oke, dan dia tahu nih Yesus lewat. Dari suaranya, dari semuanya, bahwa orang teriak Yesusnya, dia langsung teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi orang banyak bilang, diem kamu, diem, jangan ribut. Tapi justru dia berteriak semakin keras, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ini gambaran dari hidup kita. Bartimeus tuh memang pengemis buta, udah keadaannya buta, cuman bisa ngemis di pinggir jalan. Dan ketika dia pengen keluar dari situ, dunia udah bilang gini, diem, gak usah banyak ribut, terima aja nasib kamu. Kamu emang lahir buta, udah titik, gak bisa apa-apa. Gitu. Seringkali ketika kita mulai berdoa buat keadaan kita, orang bilang, udah diem aja, emang kamu mah lahir dari keluarga kayak gitu. Emang kamu mah cuman segitu. Saudara, dunia tuh ngajar kita begitu. Udah terima aja gitu. No. Bahwa enggak begitu. Bahwa Tuhan mau kita menjadi lebih baik dan lebih tinggi daripada sebelumnya. Ada amin gak saudara? Iya, tapi dunia selalu bilang enggak, udah, cukup segitu. Udah, diam aja kamu di situ. Udah cukup kamu begini. Aduh, ini saya pengen keluarga saya begini. Udah, nggak mungkin. Itu dunia selalu bilang begitu. Tapi enggak. Yesus, dia mengasihi kita, dia mau kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. So apa yang dibuat oleh Bartimeus? Dia justru semakin disuruh diam, dia semakin keras berseru. Lihat kesaksian tadi. Saya tersentuh banget dengan kesaksian tadi. Dari siapa? Jemaat kita namanya? Ilen. Kesaksiannya Ilen. Bahwa dia tahu kakaknya keras. Tapi dia enggak terus, oh ya udah. Memang keras. Ya udah. Enggak, dia berdoa lagi. Dia berseru lagi. Semakin keras dia berseru, yang keras itu akhirnya luluh juga dan Tuhan jamah dia. Nggak ada, emang dia suruh kakaknya dengar lagu rohani? Enggak kan? Tapi Roh Kudus bisa menjamah ketika kita terus berseru. Jadi nggak ada yang terlalu keras buat Tuhan. Ada amin nggak saudara? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, akhirnya lihat apa yang dibuat Yesus di Markus 10 ayat 49 dan 50. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata padanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Akhirnya orang-orang bilang, tuh kamu dipanggil sama Yesus. Dan nomor satu apa yang dibuat oleh Bartimeus di ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Apa yang dibuat Bartimeus ketika Yesus panggil? Panggil sini. Dia tanggalkan dulu jubah. Kenapa dia menanggalkan jubahnya dulu? Pada masa itu semua pengemis, orang cacat, kusta itu akan dikasih jubah. Jubahnya tuh jas panjang dan penutup kepala. Penutup kepalanya panjang ke depan supaya muka mereka gelap, tersembunyi. Kenapa? Karena orang kusta kan mukanya mengerikan. Jadi ditutup pakai kapusyong tapi panjang ke depan, gelap. Mereka berdiri itu dan supaya dari jauh orang udah tahu ini orang kusta, orang najis, orang cacat, pengemis. Dari jauh orang udah tahu itu. Dan di mana tempat mereka, kalau di Yerusalem, itu ada beberapa gerbang, pintu gerbang kota. Salah satu gerbang itu namanya Dung Gate. Itu tempat di mana sampah kota dibuang. Sisa makanan busuk semua dibuang. Disitulah para orang-orang dengan jubah ini ada di situ. Mereka kumpulin sampah untuk apa? Mereka makan dari sampah. Mereka gak boleh deket masuk kota, mereka harus di luar kota. Mereka gak boleh kerja, ya gimana orang takut kok sama dia. Mereka najis, gak boleh masuk bait Allah. So makanya waktu Yesus bilang suruh dia ke sini. Nomor satu sama Bartimeus dia tanggalin jubahnya. Artinya dia menanggalkan stigma. Dan dia berdiri dengan kepercayaan dirinya.
Jesus, here I am. Dia berdiri tanpa jubah menghadapi Yesus. Saudara, mengasihi seseorang berarti membawa dia keluar juga dari stigma yang udah melekat dalam hidup dia. Nggak mungkin dia percaya, nggak mungkin keluarga kamu pulih. Itu kan stigma, itu kan cap, itu kan sebuah penghakiman yang udah diberikan oleh dunia. Nggak mungkinlah kamu maju, susah lah di Taiwan. Itu orang-orang udah bilang begitu. Itu udah stigma, tapi mari kita keluar dari situ. Bahwa Yesus bisa bawa kita keluar dari situ. Suatu hari, saya lagi diminta sharing untuk di sebuah home cell. Home cell ini di satu daerah di Jawa Barat, di pegunungan. Nama daerahnya kalau saudara pernah di Indonesia, Jawa Barat, di pegunungan di Jawa Barat ini ada nama daerahnya Ciater. Ciater itu tempat pemandian air panas. Nah, home cell-nya itu di daerah Ciater. Tapi saudara jangan berpikir ini home cell sambil berendam air panas. Bukan. Ini sel grup khusus suku Sunda. Di kampung. Jadi dari daerah pemandian air panas itu nanti masuk lagi menerobos persawahan lalu lewat lembah. Itu ada jalan yang cuma satu mobil. Dan nanti setelah 2 jam naik mobil kita akan sampai di kampung itu. Ya, leadersnya namanya Pak Nunu dengan Ibu Lena. Mereka setia banget. Ini sel grup suku Sunda. Saudara harus tahu kalau di Indonesia, suku Sunda adalah the largest unreached people group. Orang pikir Aceh itu terbesar. No, yang terbesar itu Jawa Barat, Sunda. Kenapa? Karena penduduk Jawa Barat lebih besar daripada Aceh. Penduduk Jawa Barat itu 48 juta. Penduduk Indonesia itu 48 jutanya di Jawa Barat. No, saudara. Dan orang Sunda itu yang percaya Yesus kecil sekali jumlahnya. Jadi waktu saya di sel grup ini, mereka bicara bahasa Sunda. Mereka nyanyi lagu dalam bahasa Sunda, praise and worship dalam bahasa Sunda. Dan khotbah dalam bahasa Sunda. Sayalah satu-satunya yang berbagikan firman Tuhan di situ pakai bahasa Indonesia. Jadi saya harus pilih kata-kata yang paling sederhana dan bicara pelan supaya mereka bisa dengar. Dan rata-rata mereka sudah tua. Ya, umurnya sudah 50 tahun ke atas, lebih. Jadi waktu saya lagi share, saya tiba-tiba berhenti, saya seperti bisa lihat wajah setan tuh seperti lagi menyeringai sama saya, dia lagi ketawa dan dia bilang, lihat sekarang habis semua. Karena mereka udah tua. Jadi kalau mereka mati nanti, mereka pulang ke surga, gak ada lagi suku Sunda yang percaya Yesus. Selesai ini. Ini hasil penginjilan dari tahun 70 dan 80. Sudah bisa bayangkan. Artinya mereka udah generasi lama, selesai. Aduh, tiba-tiba saya mulai, Tuhan, jangan mereka selesai di sini. Berarti harus ada generasi yang baru untuk mereka kan. Nah, tapi sambil saya lihat begitu, tiba-tiba mata saya tertuju satu anak perempuan. Ada satu anak perempuan dari saya datang sampai saya lagi sharing, ini anak duduk di sebelah ibunya dan tertunduk terus. Jadi saya gak pernah lihat mukanya. Tertunduk terus. Tiba-tiba mata saya tertuju sama dia. Saya tanya, ini yang anak perempuan ini namanya siapa? Sambil menunduk dia jawab. Jadi karena saya gak bisa dengar. Sambil menunduk dan jawabannya cuma, ya ampun. Saya tanya, kamu umur berapa, sekolah kelas berapa? Jadi saya juga gak bisa dengar ini apa. Yang jawab ibunya. Namanya Wulan. Sekolahnya kelas berapa? Baru selesai SMA. Ibunya yang jawab. Oh, baru selesai SMA. Saya tanya, kamu mau lanjutkan sekolah kamu enggak? Sekarang ibunya juga ikut nunduk. Jadi dua-duanya. Mau lanjutin sekolah lagi enggak? Saya tanya. Akhirnya ibunya yang jawab, enggak punya uang. Saya enggak tanya uang. Saya tanya mau sekolah lagi apa enggak? Akhirnya anak perempuan ini juga mengangguk sama ibunya dua-duanya. Mau ya sekolah lagi? Oke, kalau kamu mau sekolah lagi, minggu depan saya tunggu di kantor saya.
Gereja akan bayarin semua uang kuliah kamu sampai kamu lulus. Saya bilang. So, akhirnya anak perempuan ini muncul di Bandung, di kantor saya. Dan kemudian saya bilang sama youth pastor kita, urus semuanya. Sama pastor Sinta yang nanganin beasiswa. Urus semuanya, daftarin kuliah, apa yang dia mau jurusannya. Pastikan semua beres, mulai dari uang sekolah sampai uang tinggal dan semuanya harus beres. Dan hari ini Wulan sudah wisuda. Ini anak udah wisuda, dia lulusan ekonomi manajemen, sudah kerja, dan sekarang kalau ditanya, dan dia sekarang pelayanan di mana? Hospitality. Udah nggak pernah menunduk lagi. Dan kalau ditanya, Wulan, hai Kak, apa kabar? Suaranya keras. Wow. Saudara, artinya itu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Berharap dia menjadi lebih baik, lebih tinggi daripada sebelumnya. Dia bisa mencapai lebih baik. So, saudara, kita belajar untuk itu, mengasihi sesama. Jadi, saudara kalau mengasihi yang di sebelah, berdoa supaya dia menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Ya, bilang kiri kanan, saya berdoa kamu lebih baik daripada hari kemarin. Ya, lebih baik. Come on. Oke. Nah, suatu hari saya 22 tahun ngurus atlet karena saya mantan atlet. Jadi 22 tahun saya menjadi pengurus di KONI, di Komite Olahraga Nasional Indonesia. Di cabang apa? Balap sepeda. Suatu hari saya dikirim atlet dari Papua. Dia masih baru lulus SD kelas 6. Jadi masuk satu SMP. Namanya Elis Yarinab. Dia dari Nabire. Ya, cuman memang karena dia ingin jadi atlet di cabang apa? Balap sepeda, makanya dikirim pada saya. Akhirnya dia menjadi anak asuh kita. Kita sekolahin. Sekolah, SMP, dan bahkan akhirnya dia tinggal di rumah kita. Dan dia menjadi teman baik anak saya, Gideon yang umur 13. Teman main. Pokoknya kalau main dia selalu cari kakak Elis. Selalu mainnya sama kakak Elis. Dan sebagai atlet Papua, mereka saudara-saudara kita di Papua itu kuat sekali saudara. Ya, kalau orang lain jantung sudah 100%, dia baru 50%. Jadi kalau di rute-rute tanjakan begitu tuh, atlet lain sudah mau mati mukanya, dia masih tenang. Dia bilang, oh ya karena memang fisik mereka kuat sekali. Ya, jadi memang secara nasional prestasi dia cukup baik. Sampai suatu hari udah selesai SMA, selalu apa yang saya buat sama dia cuman berkata, Elis, kamu bisa menjadi lebih baik daripada hari ini. Tapi dia selalu bilang, saya mau pulang suatu hari, mau apa kamu? Saya mau bantu bapak di desa, bantu bertani. Saya bilang, Elis, kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik untuk jadi berkat buat Papua. Anak saya suka bilang, kakak Elis bisa jadi princess. Sambil saya juga ketawa, kalau saya lihat tampang dia gimana jadi princess loh ya. Ya itu memang manusiawi kita loh. Sampai suatu hari, ternyata Papua tuh prestasi dia masuk. Secara nasional, dia dilirik oleh para pejabat Papua. Dan betul one day, dia lolos mewakili Papua sebagai finalis Putri Indonesia. Ketika dia jadi finalis Putri Indonesia, dia masuk di camp Putri Indonesia. Itu anak saya yang paling kecil, betul kan dia princess? Katanya iya. Termasuk saya yang harus dipermalukan, iya betul. Karena saya nggak yakin dia bisa jadi princess. Sekretaris saya sampai bilang, mana itu semua yang cantik-cantik di gereja. Nah, ujung panggung Putri Indonesia pun belum pernah mereka sentuh. Elis sudah ada di situ katanya. Saudara, ya, sekarang begitu keluar dari Putri Indonesia, wah jalan pun sudah berbeda.
catwalk. Kucing jalan, catwalk. Cara dia berdandan, cara dia pakai pakaian ke gereja, semua orang memandang, weh Elis. Kenapa? Karena Tuhan bukan, kita sekedar bilang, saya mengasihimu. Enggak sekedar gitu, kalau Tuhan mengasihi seseorang, dia mau orang itu menjadi lebih baik, lebih tinggi, dan lebih bagus daripada sebelumnya. Ada amin saudara? Ya, harus menjadi lebih baik dan lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini makanya the next dari kita mengasihi seseorang. Saya lihat betapa Tuhan bisa mengangkat orang. Aduh. Sekarang kalau saya lihat dia mau pergi ke gereja, wangi. Waduh, belum lagi make up-nya segala macam. Kadang-kadang di endorse sama perusahaan make up. Luar biasa. So, saudara lihat, apa yang dibuat oleh Bartimeus, dia mendapatkan Yesus. Dia nggak lihat, tapi dia dengar. Orang kalau ketemu Yesus, hidupnya harus lebih baik. Katakan sama-sama lebih baik. Yeah. Nah, gimana supaya hidupnya bisa lebih baik? Di ayat 51, tanya Yesus padanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lihat, apa yang diminta oleh Bartimeus? Aku mau melihat. Padahal profesi dia apa? Pengemis. Kalau pengemis apa yang harusnya diminta? Uang. Tapi apa yang dibuat Bartimeus? Dia tidak minta uang. Karena dia tahu visi melihat itu lebih penting daripada uang. Dia bisa melihat bahwa Bartimeus tahu dia nggak minta uang, tapi dia minta visi. Saudara, seringkali hidup kita nggak punya visi. Bahwa kita nih, ya udah hidup gua gini aja. Oh enggak, hidup saya begini aja. No. Ada hidup yang lebih baik di depan sana. Wow, ya. Ada hidup yang lebih baik di depan sana. Saudara, banyak orang tuh hidupnya nggak maju karena ya udah dia nggak punya, dia nggak bisa lihat apa yang di depan Tuhan sediakan dalam hidup dia. Lihat 52. Lalu kata Yesus padanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Artinya Bartimeus selalu ikut kemana Yesus pergi. Saudara, lihat apa yang Yesus bilang sama dia, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kapan sih imannya Bartimeus itu kelihatan? Waktu dia berteriak lebih keras. Ketika orang-orang bilang diam, enggak, dia teriak lebih keras. Itulah iman. Ketika orang bilang diam, saudara lakukan terus. Itu iman. Lalu dia ikut Yesus di dalam perjalanannya. Bartimeus, setelah dia melihat, dia jadi normal, dia bukan orang cacat lagi. Dia bisa kerja dan dia bisa ke bait Allah. Dengan kata lain, status sosial dia berubah. Saudara, kalau engkau mengasihi seseorang, berdoa supaya status sosial dia juga berubah. Oh, come on. Makanya kita di gereja, tuh kita punya mission project. Kita punya mission project, kita kerjain banyak. Apa yang kita buat banyak di mission project? Salah satu contoh ya, waktu kita nih kalau untuk kota Bandung aja tuh, di Indonesia. Buat gereja sekota kita bikin apa? Kita di gereja sekota kita support guru agama. Saudara tahu nggak, guru agama Kristen tuh nggak ada di sekolah negeri. Jadi sekolah-sekolah negeri itu nggak ada pelajaran agama Kristen. Jadi untuk supaya ada yang ngajar agama Kristen, mereka pakai volunteer, guru-guru sukarela. Dan itu nggak dibayar. Tapi kan mereka perlu transport, perlu beli bahan bakar. Dari mana? Kita support keuangan untuk mereka tetap bisa dapat bisa ngajar agama Kristen di sekolah-sekolah negeri. Jadi makanya di Bandung Departemen Agama kerjasama sama kita. Bahkan kalau ada Paskah gabungan sekolah negeri, kita sediain tempat. Kita senang banget lihat 300-an anak-anak sekolah negeri, mereka dijamah Tuhan, kita senang banget lihat itu. Jadi gak cuma sampai di situ, kalau kita pikirin terus. Banyak yang kita bisa buat. Di gereja, beasiswa kita. Wah, beasiswa, kita nih nyekolahin anak. Ini semester ini aja 11, tapi berapa anak udah disekolahin? 200 lebih. Ada 200 anak udah disekolahin dan itu udah lulus. Tiap semester kita nyekolahin anak. Kenapa? Karena kita mau dia lebih baik dan lebih tinggi daripada sebelumnya. Selalu itu. Nggak cuman itu. Kita juga pikir di yang jauh. Sejak 12 tahun lalu, kita menjangkau NTT, Nusa Tenggara Timur. Dari 12 tahun lalu kita mengadopsi satu gereja Pantai Costa di Kecamatan Embai.
Itu kalau terbang ke sana, mesti terbang dari Jakarta ke Labuan Bajo, asik liburan. Enggak, dari Labuan Bajo terbang lagi pakai pesawat kecil ke Ende. Dari Ende, mendarat di Ende, nanti 4 jam lagi naik mobil sampai di Kecamatan Embai, masuk satu desa, nama desanya Maki Paket. Saudara mungkin nggak pernah dengar nama itu. Tapi kita ada di situ. Dari 12 tahun lalu kita support gereja. Benar-benar terus. Dari nggak ada listrik, nggak ada air. Masuk listrik, bangun penampungan air. Bahkan sekarang kita udah bangunin mereka gedung di sana. Saudara bisa bayangin nggak? Di Bandung aja belum bangun gedung, di situ udah bangun gedung. Itu kenapa? Karena kita pengen orang, kalau kita mengasihi, dia mesti jadi lebih baik dan lebih tinggi daripada kemarin. Bahkan juga orang-orang yang gak diurus. Itu ya, kalau one day saudara ngundang Pastor Ivan, dia memulai satu ministry buat special need children. Special need, anak-anak berkebutuhan khusus. Namanya Jolly Body. Itu home cell buat 40 anak berkebutuhan khusus. Gak gampang saudara nanganin yang berkebutuhan khusus. Nanganin yang normal aja pusing. Ini berkebutuhan khusus saudara. Ini berkebutuhan khusus gak gampang. Mereka punya home cell 1 bulan sekali. Banyak orang tua yang bilang, pastor bisa gak sebulan 2 kali. Jadi saya tanya sama dia, apa sih yang menjadi hambatan kamu untuk sebulan 2 kali? Volunteernya. Jadi kurang volunteer. Karena untuk 40 anak perlu volunteer lebih banyak. Beda sama sekolah minggu biasa. Perlu volunteer lebih banyak. Kedua apalagi? Perlu dana lebih banyak. Karena kan konsumsi dan lain-lain. Jadi makanya kita full. Sekarang mereka banyak jemaat kita mulai daftar untuk jadi volunteer. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saya percaya even di kota ini pun kalau kita berjalan di sini ada banyak itu. Ya. Tinggal tunggu aja ada orang-orang yang Tuhan bangkitin untuk itu. Ya, saya masih ingat kok, tahun 2007 saya lagi pastor conference di Amerika, di Phoenix, Arizona. Dan di situ tempat gerejanya Pastor Tommy Barnett, ada 30.000 pendeta di situ. Suatu ketika di setengah session dia bilang sebentar, saya mau minta saudara-saudara kita untuk menaikkan satu pujian. Saudara mau dengar mereka mau menyanyi? Yang naik siapa? Mereka adalah jemaat berkebutuhan khusus. Mereka nyanyi cuman pakai tamborin. Dan selesai mereka nyanyi, Pastor Tommy Barnett mengajak seorang wanita dan dia bilang, you are the most beautiful women in this church. Terus tiba-tiba dia memandang ke arah kita dan saya merasa matanya tertuju pada saya dan jarinya tertuju pada saya. Dia bilang gini, urus semua yang tidak diurus oleh dunia. Saya kasih kamu semua orang yang dicari oleh dunia ini. Dan dari situ saya tahu apa yang mesti diurus. Semua yang dunia ini gak mau urus, kita urusin. So, apa sih arti mengasihi sesama seperti dirimu sendiri? Seek the best or higher good for others. Jadi saya mau tutup dengan satu sikap seperti yang Nabi Yesaya punya. Coba lihat ketika Yesaya mendapat panggilan Tuhan. Di Yesaya 6 ayat 1. Dibilang di sini di Yesaya 6 ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi Yesaya melihat Tuhan dan dia lihat secara mata dia melihat Tuhan tuh. Melihat ini benar-benar melihat dengan kasat mata. Dia melihat Tuhan. Tuhan tuh duduk di tahta yang tinggi menjulang dan ujung jubahnya di bait suci. Dia cuma lihat ujung jubahnya Tuhan. Dan di Yesaya 6 dia bilang gini, di ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, next chapter in your life bukan sekedar duduk dan ibadah. Tapi menerima panggilan Tuhan untuk berkata, siapa yang mau aku utus untuk orang-orang ini? Siapa yang mau aku utus untuk mulai berdoa untuk jiwa-jiwa yang ini, yang gak kenal Yesus? Siapa yang mau aku utus untuk boleh mulai tolong orang kiri kanan kita sampai mereka bisa lihat Yesus ada dalam hidup kita. Bahkan siapa yang mau, mungkin saudara gak bisa pergi, tapi danamu bisa pergi. Ya, saya senang di NIV Bible, di New International Version dia bilang begini. Then I heard the voice
of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here am I, send me. Saudara, Christmas itu adalah momen terbaik buat bawa orang untuk kenal Yesus. Ya. Kenapa kita selalu kalau Christmas kita berdoa untuk jiwa baru? Karena paling mudah mengajak orang untuk datang di Christmas. Saya berdoa gereja ini menjangkau lebih banyak lagi jiwa. Ya, ibadahnya nggak cuma satu lagi. Ya. Kenapa? Karena kan lebih banyak lagi orang datang sama Yesus. Tapi yang paling penting kita semua di sini jangan cuma tinggal duduk di sini tiap hari Minggu, tapi engkau harus punya sikap hati seperti Yesaya. Here am I, send me. Here am I, send me. Yuk, kalau saudara punya here am I, send me, apa yang mesti dibuat? Yang pertama, saudara mesti berdoa. Berdoa buat, seperti yang tadi saudara kita, siapa? Ilen. Berdoa untuk kakaknya, berdoa untuk keluarga besarnya. Udah berdoa, kalau kamu punya tenaga, punya energi, mulai jemput orang ke gereja, mulai kunjungin dia, itu tenaga kita untuk itu. Yang ketiga, dana kita bisa pergi untuk itu. Ya. So, mari ini yang saya share pagi hari ini. This is the next chapter for this church. Nggak sekedar datang ibadah, tapi mulai udah lihat pikir. Gimana nih orang-orang ini bisa kenal Yesus dan hidupnya menjadi lebih baik. Oke, mari kita tundukkan kepala sejenak. Haleluya Tuhan. Berapa banyak di saudara yang dengar firman dan berkata, ya Tuhan, saya mau punya sikap seperti Yesaya. Mau berkata, here am I, send me Lord. Kau bisa pergi, doamu bisa mulai untuk orang-orang. Berdoa buat jiwa-jiwa, berdoa buat keluarga besar, berdoa buat teman-teman yang belum kenal Yesus. Bahkan tenagamu bisa digunakan untuk itu. Mulai datengin mereka, mulai ajak mereka makan, mulai jemput mereka untuk pergi main ataupun gereja. Bahkan danamu bisa pergi untuk itu. Ya, bahwa keuangan kita juga bisa kita pakai untuk jiwa-jiwa ini dimenangkan. Berapa banyak yang mau punya hati seperti Yesaya? Here am I, send me Lord. Taruh tangan kananmu di dada. Ya Rabashikiran. Oh yes Lord. Mari saudara yang menaruh tangan kanan di dada, boleh gak bangkit berdiri? Saya mau berdoa untukmu. Supaya sungguh kau menjadi alatnya Tuhan yang efektif. Untuk jangkau semua yang di sekitar kita. Coba lihat. Ada banyak orang-orang seperti Bartimeus, udah gak tahu mesti bagaimana. Tapi kalau mereka ketemu Yesus, mereka bisa disembuhkan dan mereka bisa lihat di depan sana ada pengharapan. Di depan sana masih ada kebaikan Tuhan buat mereka. Oh Yesus. Tapi diperlukan orang seperti Yesaya yang berkata, here am I, send me Lord. Makasih Tuhan untuk setiap pribadi yang bangkit berdiri pagi hari ini. Percaya bahwa Tuhan yang sudah bekerja dalam hidup mereka. Here we are Lord. Here we are. Send us. Supaya kota ini boleh dimenangkan Tuhan. Lebih banyak lagi orang boleh kenal Yesus. Dan hidupnya lebih getting better and better. Bahkan the best ada dalam hidup mereka setelah mereka kenal Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa supaya Natal ini kami boleh memberitakan Yesus buat banyak orang. Banyak orang kenal Yesus itu Tuhan dan hidup mereka menjadi lebih baik seperti hari kemarin, daripada hari kemarin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa, Jesus.